Indonesia bisa bergerak maju melepaskan diri dari penjajahan dengan persatuan. Dan persatuan selain didasari oleh semangat perjuangan, juga didasari oleh sebuah landasan, yakni dasar negara Pancasila. Pancasila bisa menjadi dasar negara yang ideal, utuh dan menyeluruh, telah melewati berbagai dinamika dalam penyusunannya. Berawal dari dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintahan penduduk Jepang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Pancasila sebagai dasar negara mulai lahir. Pancasila sebagai dasar negara mulai dibahas pada sidang pertama BPUPKI, yakni dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yang mana ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni, giliran Insinyur Soekarno yang menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara. Menurut Insinyur Soekarno, ada 5 dasar negara yang disampaikan melalui pidatonya. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis itu diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang berdasar pada pidato yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, lalu menjadikannya dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya perumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hingga akhirnya disahkan dan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia pada sidang PPKI 1 tanggal 8 Agustus 1945.